Lo lihat story-story gue sama mantan-mantan gue, betapa lebaynya gue mencintai seseorang. Tapi ketika mungkin gue ngerasa sakit hati atau ngerasa sedih, ini dari pandangan gue. Ya, maksudnya kalau ada perasaan lah. Ada perasaan. Ada perasaan ditahan, nggak diungkapin ya. Nggak perlu. Ketika gue mencari kebenaran, mungkin pasangan gue atau mantan gue juga pasti merasakan hal yang sama mungkin. Karena kan kita mencari kebenaran, tapi gue nggak mencari kebenaran itu. Ya. Paham nggak? Ya, ngerti. Makanya justru itu. Tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nice. Okay. Justru itu gue kayak ya udahlah, biar gue aja yang merasa. Pernah nggak berpikir dari semua peristiwa yang terjadi ini 1, 2, 3 itu seperti semacam kayak polanya berulang gitu loh. Ada pertemuan, closing, ada pertemuan, closing gitu loh. Always. Nah emang ada pertemuan, ada berakhir gitu kan. Tapi hampir rata-rata tuh sebuah polanya tuh hampir sama gitu loh. Pernah nggak berpikir gitu tuh? Ya. Itu kalau secara psikologis nih guys, kondisi seperti itu, ini mungkin juga yang bucin-bucin lainnya ya, itu ada di dalam mindset kita. Jadi di dalam pikiran manusia itu ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah bawah sadar tuh di sini letaknya di bagian limbik nih. Nah ini data dari kecil kita lihat, kita denger tuh masuk ke bawah sadar jadi data. Data definisi pernikahan kita lihat orang tua. Data definisi istri kita ngelihat ibu kita. Tanpa sadar nih, kita akan mencari figur ibu sebagai pasangan. Billy akan nyari yang tanpa sadar nih, yang mendekati hal-hal aspek itu. Begitu ngeliat perempuan pintar masak, udah seneng. Gitu deh. Tapi tiba-tiba ngeliat perempuan yang ngayomin, yang lembut, udah seneng. Baik, udah seneng. Kan nih nyokap lu kan orang yang pemaaf kan. Lu kan ceritain dulu kan zaman lu suka berantem, ntar dimaafin lagi gitu kan. Tapi artinya tanpa sadar itu membentuk menjadi pemikiran bahwa istri ideal gitu. Iya. Istri ideal tanpa sadar nih mengambil role model. Bener. Nah sekarang Billy lagi proses pencarian nih. Bukan kita nggak bicara pacar ya, kita bicara adalah istri. Berarti tanpa sadar kayak gitu nggak sih Billy? Iya. Bener kan? Bener. Gua tipe cowok ketika, mohon maaf sekali lagi, mau perempuannya modelnya seperti apa, bibit bebet bobotnya seperti apa, fisiknya seperti apa, tapi kalau dia sudah membuat gue nyaman, dia sudah memperhatikan gue, dia sudah baik sama gue, ya kadang orang berpikir, wah Billy mencari pasangan yang cantik-cantik, wah pasangan Billy cantik-cantik. Enggak, no, memang itu udah jalannya, memang itu udah menjadi rezeki buat gue, mungkin dari segi fisik bonus lah ya, tapi yang gue cari itu bukan itu. Bener Mbak Popi, kalau ngomongin masalah sosok orang tua, gue mencari kayak sosok orang tua gue yang pintar masak, baik, pemaaf, sabar. Nah contoh ketika gue sebelum sama yang ini, yang terakhir ini, ada sosok wanita yang ketika gue putus sama yang lalu adalah ada cewek yang nggak sempat ke blow up, dia tuh baik banget gitu loh. Ngirim makanan, ngasih makanan, cuma sekedar itu aja. Gue tuh akhirnya luluh. Hanya gara-gara makanan. Walaupun dia jarang banget WhatsApp gue, walaupun gue setiap WhatsApp itu bukan jarang dibalas. WhatsApp jam 12, balas jam 6 sore. Nah tapi dia tuh perhatian dari segi masak, makanan, pokoknya baik. Itu gue lama-lama akan lulu sendiri, walaupun gue awalnya nggak ada rasa, biasa aja gitu loh. Lama-lama sama seperti yang terakhir ini, ketika dia datang ke rumah ngasih makanan, perhatian, nganterin gue syuting, timbul rasa itu gitu loh. Nah justru itu gue tuh memang mencari sosok seperti kayak orang tua gue gitu. Kalau kita ngebahas orang tua ya. Karena kan bukan mencari pacar ya. Berarti itu mencari pasangan ya. Karena kan nyaman ya pasangan ya. Nah tapi kita belum bicara mengenai pernikahan loh. Tapi ada nggak sih kriteria istri idaman berarti sekarang?
Dengan adanya kriteria, kita berarti kan punya perspektif ya, punya pemikiran kalau menemukan perempuan kayak gini, oh ini idaman. Ya, sepemikiran lah. Sepemikiran. Ya walaupun kadang gue sudah menjadi pembelajaran buat gue ketika gue udah ngerasa udah nyaman sama orang, udah semuanya ada, tapi nggak sepemikiran, buat apa? Nggak sejalan, paham nggak? Ya. Ketika lo ingin kan orang ini, wah dari segi ini udah apa yang lo mau udah ada, tapi kalau nggak sepemikiran, nggak sejalan, pasti juga akan jadi kendala. Dan itu pada saat melepaskan itu posisinya apakah sama tadi ya? Ada berada di level ikhlas nggak? Ya udah lepas. Yang dulu. Prial? Yang dulu pada saat punya pasangan, terus kemudian tidak sejalan, gitu kan? Akhirnya pasti kan yang dulu kan karena nggak sejalan kan, terpisahnya kan? Nah itu mengikhlaskan, melepaskan. Oke deh, nggak apa-apa deh pergi. Ya harus dong, tapi proses. Ikhlas, tapi kan kadang kita nggak bisa memungkiri Mbak Popi, kepikiran, rasa masih sayang pasti ada. Tapi gimana caranya kita ikhlas? Ya diharuskan. Tapi untuk menghilangkan rasa keingetan dia, masih rasa sedikit kecambuk, rasa sayang masih ada, itu hilangnya perlu proses. Oke. Nah, bicara mengenai pasangan cowok cewek, menurut lo Bill, sebaiknya gimana sih kalau misalnya mereka ribut nih? Si cowoknya bikin masalah nih, misalnya cowoknya ya, misalnya nih. Nah, menurut lo tuh yang harus disalahin siapa sih? Gue tidak bisa memberikan penjelasan secara detail karena gue aja ya bahasanya apa ya, tidak bisa menunjukkan hal yang dicontoh karena gue setiap kali mempunyai pasangan itu selalu gagal. Tapi gue sudah berpikir sekarang, ketika lo ngasih pertanyaan seperti itu, ketika kita mempunyai pasangan, contoh Mbak Popi mempunyai pasangan in frame Mas Bugi. Ini kalau kita ngebahas pertanyaan dari Mbak Popi ya, karena kita mau belajar nih, kita mau belajar kebalik ya. Nah ini aku juga baru memahami ini karena orang tahu kan karena pengalaman. Iya. Ketika Mbak Popi sama sini, Pak, Mas Bugi, Pak. Gabung Pak. Nggak contoh gitu ya. Mas Bugi macem-macem. Atau sebaliknya. Ini contoh ya, mohon maaf ya. Atau sebaliknya. Maka kita jangan menyalahkan pasangan kita. Oke. Mbak Popi sama Mas Bugi macem-macem. Jangan nyalahin. Mbak Popi menyalahkan siapa? Billy mau tanya. Sebelum Billy statement nih. Lo menyalahkan suami dulu dong. Kenapa dia macam-macam? Oke. Mungkin sebagian orang seperti itu. Iya. Sebagai istri ya. Awal-awal dulu. Atau sebagai pasangan, sebagai cewek lah. Awal-awal mungkin Billy seperti itu. Tapi kesini. Oh, enggak lagi. Terus berpikir, ya pandangan Billy sih enggak seperti itu. Tidak boleh menyalahkan orang tersebut. Karena dia nggak boleh nyalahin orang tersebut karena ada sebab akibat. Gini, Mbak Bobi bilang katanya kalau misalnya Nauzam Zalik nih ya, laki gue nih gitu. Iya, macam-macam Nauzam Zalik. Mbak Bobi kan bilang menyalahkan Mas Bugi. Jangan, harus menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Ya kenapa kenapa suaminya Mbak Popi bisa melakukan kayak gitu? Ya karena dasar dari Mbak Popi. Gitu. Berarti ada part bagian kesalahan di situ. Mungkin. Nah, oke. Berarti kalau kayak gitu introspeksinya bareng. Ya mungkin seperti itu. Kali ini dari pandangan gua. Ini kalau berada di level ini nih, karena mostly yang datang konseling ke aku, itu pasti dia akan ngomong, suami saya salah. Misalnya suami ketahuan chatting gitu kan. Misalnya ya. Ya, suami ketahuan chatting sama istrinya. Harusnya sama cewek. Iya. Istrinya ngegap suaminya chattingan sama cewek lain. Ngadu nih istrinya, suaminya chattingan sama cewek lain. Harusnya kalau menurut gua, kenapa sampai dia? Iya, salahin diri sendiri. Kenapa suami lo Mbak bisa melakukan hal kayak gitu? Pasti ada yang salah di diri lo. Oke, jadi introspeksi diri dulu. Lihat diri sendiri dulu sebelum orang lain. Betul. Keren. Berarti kayak gini selama ini kalau dalam membina sebuah hubungan, Bil? Ya mungkin yang sekarang udah di tahap itu. Hikmah setelah peristiwa
Berarti kalau besok ke depan Peristiwa apa? peristiwa demi peristiwa, karena pengalamannya kan tinggi. Dia kan pengalaman udah tinggi nih. Iya beberapa kali Iya kan beberapa berhubungan. kali dia apabila kita kan kesalahannya bukan karena ada. Intinya dari omongan ini jangan pernah menyalahkan siapapun. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling betul gitu loh. Setiap Berarti kalau kayak gini kita ngomong tadi kan contohnya cowok ya. Berarti kalau kayak gitu, misalnya kayak aku sama suami, berarti di sini aku harus introspeksi diri nih sebagai cewek. iya dong. Iya Kalau kan? misalkan suami Iya, gimana-gimana, sama kayak gitu. sama sebaliknya. Sebaliknya juga gitu. Ketika istri gimana-gimana, suami jangan menyalahkan istri, Ah, harus introspeksi diri. introspeksi dulu. Kenapa istri bisa Sampai- melakukan kayak gitu, sampai melakukan seperti itu? Pasti ada satu Misalnya, dan misalnya istri tiba-tiba jadi tantrum di rumah ya, tantrum tuh kayak ngamuk-ngamuk gitu kan, capek nih udah beresin rumah, beresin ini kok nggak dibantuin, tiba-tiba istri jadi cerewet banget nih, tadi biasa-biasa itu kan aja. pasti ada faktornya, ada Iya kan? dasarnya. Nah berarti si suami itu harus introspeksi diri dong. Ya, kenapa istri bisa marah-marah? Tuh Mas Bugi, kamu denger aku. Contoh gini. Jadi kalau tiba-tiba rumah berantakan Contoh banget gini, ya, gitu kan, contoh gini. istrinya udah berdiri rambutnya. Suami istri, kita nggak usah ngomongin siapapun. Suami istri, ini suami, ini istri. Lagi akur-akurnya, lagi seneng-senengnya, tiba-tiba istri lapar. Lapar, belum makan. belum makan, ngomel-ngomel. Wah. Kenapa istri ini bisa ngomel-ngomel? Jawabannya apa? lapar. Karena lapar. Suaminya nggak beli makanan. Suaminya nggak beli makanan dan suaminya nggak punya duit. Gitu kan Oke, karena faktor. iya. Coba kalau misalkan suaminya punya duit, udah beli makanan buat istri, ini istri nggak bakal marah-marah. Itu aja intinya. Dia keren loh ya. Dia apa Betul. sekarang? Bapak langsung senang banget ya Pak ada yang belain. Karena kan gini, Oke. ketika istri ngomel-ngomel karena faktor belum makan, terus suaminya marah-marah, lu kenapa sih lu bawel lu ya? Belum makan aja lu marah-marah. Gua lapar. Kagak Ya harusnya suami harus introspeksi diri. Lu gimana caranya biar istri tuh nggak marah? Kasih makan, cari duit, Ya, rajin gitu. nyari duitnya. Tuh, ya. Ini contoh bukan ngomongin orang ya. Ini ini kayak introspeksi bagus deh. Ini yang nonton ini nggak cuman bucin-bucin aja, tapi emak kayak harus nonton ini nih. Jadi nggak, dan suami-suami juga harus nonton. Ya nggak, bener nggak Bil? Jadi kalau pas saat bininya ngamuk-ngamuk nih, gimana sih makanannya cuma ikan asin doang apa segala macam gitu kan? Ini ada part bagiannya dia juga suami untuk lebih rajin nyari duit. Gitu kan? Gimana nggak sih? Ya nggak tahu lah untung itu Iya, mah. iya, iya. Yang penting gue udah menjelaskan. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berarti ini pembelajaran yang bagus banget ya Bil. Kenapa Bil makin hari makin bijak Bil? Karena pengalaman kali, bukan bijak juga sih sebenarnya. Jadi pendewasaan. Ya lebih mungkin lebih mikir panjang segala sesuatu yang kita ucapkan ini? itu. Iya. Terus ada perubahan dari kepribadian Billy, bener nggak sih? Teman-teman ngeliat nggak sih ya? Mungkin gua nggak tahu deh. Cuma sekarang Billy ini, gue ya Bill ngeliatnya ya, lu tuh jauh lebih bijak tadi dalam kalimat-kalimat, ya dalam pemikiran. Kayaknya asam garamnya udah dapet banget gitu kan, tamparan-tamparan banyak banget nih, gitu kan, lebih introspeksi diri, terus memperbaiki diri gitu loh. Terasa nggak sih lingkungan ngelihat teman-teman sekitar, artinya teman-teman sahabat dulu yang ngebanyol bareng nih, ngelihat nggak sih perubahan diri lo nih Bill? Kayak si Billy kayak berubah deh akhir-akhirnya. Ada muncul asumsi apa dia broken heart, tiba-tiba badannya juga tiba-tiba kurus gitu loh. Banyak Ada nggak sih banyak asumsi-asumsi terhadap teman-teman gua perihal wah Billy ini kurus karena faktor ini. Wah Billy lebih nice, mungkin seperti itu. Ya, itu kan pandangan orang terhadap gua kan ya. Ya yang tadi Mbak Poppy bilang, asam garam itu menjadi pendewasaan buat kita gitu. Oh judulnya bagus nih kayaknya, pendewasaan Billy. Dulu yang bahasanya childish. Dari pemberitaan yang ada, banyak banget yang pro kontra, negatif, positif gitu kan. Dan banyak juga sih yang masuk ke gue Bill. Tanggapan lo apa Bill? Nggak perlu harus gue tanggapi sih sebenarnya. Oh, yang pertama gini, gue mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman media apapun yang selalu support gue, yang selalu ada waktu buat gue. Jadi gini Mbak Poppy, gue setiap main bola kan setiap hari Senin, media tuh ngumpul puluhan media untuk mewawancarai gue.
Mohon maaf, gue nggak sempet untuk wawancara. Senin berikutnya wartawan selalu hadir, gue nggak sempet wawancara. Jadi sebelumnya gue minta maaf kalau misalkan ketidaknyamanan, karena menurut gue gue nggak mau menjadi perbincangan yang terlalu melebar gitu loh Mbak Popi. Biar gue aja yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena ketika gue ngomong gitu, yang tadi sempat gue sampaikan, gue ngerasa paling benar, belum tentu orang yang menerima omongan gue itu dia terima dan di mata dia gue benar. Sama sebaliknya, ketika dia sudah tahu statement gue dan dia ngerasa nggak nyaman, akhirnya dia juga memberikan statement. Belum tentu statement dia di mata gue benar, walaupun dia ngerasa benar. Paham ya? Dan itu menjadi polemik. Itu akan menjadi perbincangan orang, menjadi asumsi orang. Jadi mohon maaf sekali lagi buat teman-teman media, dari media apapun, kalau misalkan Billy, kalau ada kalian kalau menanyakan soal hubungan tuh selalu menghindar, karena gak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Gue gak mau orang-orang berpikir negatif terhadap seseorang gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Billy Saputra. Jadi khususnya buat ibu-ibu, jangan lupa ikut pelatihan seminar micro expression. Buat para ibu-ibu biar bisa tahu nih ekspresi suami-suaminya yang lagi ngebohong nih. Nah, pertanyaan gue, Mbak Popi akan ngajarin itu. Tapi Mbak Popi lo kan nggak tahu lo sering dibohongin sama suami lo. Masa sih? Ih, dia tahu udah apa nih, dari mana sih kau tahu Billy? Dari mana nggak bisa. Jadi buat kalian semua jangan lupa ikutin pelatihan seminar micro expression. Ketahuan makanya. Pasti tahu dia. Pasti lu tahu ya kalau dia ngebohongin dia. Makanya ibu-ibu langsung ikut, penting banget supaya nggak dibohongin lagi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar nggak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga, secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.